Berlatar di Rusia saat Perang Dingin sedang berlangsung, ada sebuah proyek rahasia bernama The Guardians. Proyek ini berfokus pada peningkatan fisik dan kemampuan manusia menggunakan serum Super Soldier yang juga dipakai oleh Steve Rogers. 4 tentara yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan pun mendapat peningkatan luar biasa yang menjadikan mereka bukan seperti manusia konvensional pada umumnya. 20 tahun berlalu sejak 4 anomali menyembunyikan identitasnya, kita akan dibawa ke lokasi latihan rahasia saat tentara Rusia menciptakan 3 robot tempur canggih yang katanya bisa dikendalikan dari jarak jauh, dibekali dengan sensor akurasi tingkat tinggi, rudal anti-tank, dan peluru kaliber super besar, serta bambu runcing penyokong kemerdekaan. Si pengembang menjamin bahwa robot-robotnya adalah terobosan terbaru untuk perang di masa mendatang. Бом активирован. Я ничего не делал. Открыть огонь. Ketika demonstrasi masih berlangsung itulah, hal tak terduga terjadi saat para robot mulai mengalami gangguan dan menyerang secara membabi buta dan... Ya, semua orang pun tewas dan itu gara-gara ulah dari seorang pria misterius bernama Kuratov. Entah siapa dia dan apa motifnya, yang pasti Kuratov bukanlah pedagang es gabus biasa yang memanfaatkan situasi di tengah konflik yang sedang terjadi. Kejadian barusan mendapat perhatian dari Bapak Jenderal yang langsung melakukan rapat dadakan. Dari informasi yang sudah dikumpulkan, Kuratov merupakan ilmuwan gila yang mencuri sampel proyek The Guardians untuk proyek percobaan miliknya sendiri dan berhasil menciptakan senjata yang disebut dengan Modul 1 atau Modul 1 alias baju robot berkekuatan listrik yang dikenakannya. Через какое-то время зашли в тупик. Продемонстрировал у подопытных, когда тайна Августа Куратова была раскрыта. Karena militer berhasil menemukan persembunyiannya, Kuratov nekat meledakkan lab termasuk dirinya yang ikut terbakar di dalam sana. Bukannya mati, ia justru terkontaminasi berbagai senyawa berbahaya termasuk senyawa Modul 1 hingga menjadikannya manusia listrik seperti yang kita lihat tadi. Но Куратов... Именно поэтому техника на полигоне и сошла с ума. Karena kemampuan militer terbatas, maka satu-satunya cara untuk menghentikan Kuratov adalah dengan menemukan keberadaan 4 manusia super yang dijuluki sebagai The Guardians, karena hanya merekalah yang mampu mengimbangi kekuatan yang Kuratov miliki. Dan inilah markas rahasia militer sekaligus tempat diciptakannya keempat Guardians. Setelah Perang Dingin berakhir, keempat Guardians pun sengaja diabur untuk menjalani kehidupan normalnya masing-masing. Dan gara-gara kemunculan Kuratov, militer mau tidak mau harus mengumpulkan mereka kembali dan tugas itu diserahkan pada seorang agen bernama Larina yang akan terjun langsung mencari The Guardians di tempat yang berbeda. Внимание, команда! Перед нами поставлена задача найти защитников. Готовьте экспедицию. Guardians pertama yang mereka datangi adalah bernama Ler, tidak pakai pe. Disinyalir punya kemampuan mengendalikan bumi, batu, tanah, dan tai sapi yang sudah mengering. Ler diminta untuk bekerja lagi pada militer. Sempat menolak karena gaji dan tunjangannya tidak sesuai dan jauh di bawah pejabat pemerintahan. Ler akhirnya mau ikut setelah mendengar nama Kuratov yang punya urusan pribadi di masa lalu. Beralih ke Guardians kedua bernama Khan, tidak pakai sahruk. Ia punya kemampuan berbeda, yaitu dapat bergerak dengan sangat cepat melebihi kecepatan angin. Khan memiliki ciri khas yaitu golok sabit yang menjadi senjata pamungkasnya. Berlokasi di gurun tandus yang luas, saat ini Khan sedang berurusan dengan kelompok triad yang kurang layak memberikan bayaran atas pekerjaan sebelumnya, sehingga... Setelah membantai Tria dan membelah kendaraannya jadi 2, Khan pun ditemui oleh si Ler yang mengajaknya untuk gabung kembali dalam kelompok The Guardians. Sama seperti Ler, Khan pun langsung ikut bergabung setelah mendengar nama Kuratov. Это будет нелегко. Тогда помоги мне уничтожить Куратова.
Кто еще с нами? Beralih ke Guardian ketiga yang diketahui tinggal di tengah hutan, beberapa tentara utusan Larina terlihat baru saja menemukan markas persembunyiannya yang tepat saat satu tentara akan membuka pintunya, tiba-tiba inilah Arsus, manusia setengah beruang yang punya kemampuan fisik dan tenaga luar biasa. Tak sulit bagi Larina untuk merekrutnya karena dengan mengajak serta Lerdankan yang merupakan teman lamanya, Arsus langsung setuju untuk ikut bergabung. Beralih ke Guardians keempat sekaligus terakhir bernama Xenia, yang saat ini bekerja sebagai talent sirkus. Ia punya kemampuan unik yaitu dapat mengatur suhu tubuh sekaligus membuat dirinya tidak terlihat dengan memanfaatkan molekul air dan bertempat di ruang ganti. Kan pun menjadi orang pertama yang menemuinya, tetapi Так пугать девушку. entah kenapa Xenia sepertinya tidak mengenali Kan, padahal dulu mereka rekan satu tim. Sampai ketika Lair muncul, Xenia sama tidak kenalnya terhadap Lair sehingga Ксения! ketika Arsus muncul, barulah Xenia berhenti dan tidak melakukan perlawanan. Yang setelah dibawa ke markas militer dan ditanyai, apa yang sudah terjadi kepadamu, wahai Xenia? Oh Xenia, terungkaplah bahwa efek samping dari serum yang disuntikkan ke dalam tubuhnya, Xenia mengalami hilang ingatan, terkecuali pada sosok Arsus yang mungkin pernah menjadi orang spesial dalam hidupnya. Selain hilang ingatan, Xenia juga mengaku bahwa dirinya mengalami apa yang dinamakan penghambatan penuaan. Jika orang normal mengalami penuaan dini, Xenia justru sebaliknya. Ia tidak tua-tua alias muda terus. Itulah alasan kenapa ia sering berpindah-pindah tempat untuk meminimalisir kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Нам удалось вычислить место расположения Куратова, но Куратов может обнаружить внезапность. Sementara di saat yang sama, Kuratov terlihat sedang berada di markas rahasianya. Terlihat ada ratusan tabung berisi manusia kloningan yang masih tertidur. Mereka semua adalah bala pasukan Kuratov yang nantinya akan ia bangunkan untuk menguasai teknologi dan militer Rusia. Motif utamanya tentu saja ada balas dendam akibat kecelakaan yang menimpanya di laboratorium, yang padahal secara teknis itu terjadi akibat dari perbuatannya sendiri. Я ждал этого полвека, и теперь никто не сможет меня остановить. Kembali pada Guardian yang sudah tiba di lokasi markas rahasia Kuratov. Sesuai perintah dari Bapak Jenderal, para Guardians ditugaskan untuk melumpuhkan bala pasukan Kuratov dan menangkapnya hidup-hidup, yang dengan kemampuan yang mereka miliki, sepertinya tak sulit untuk para Guardian dalam melakukan tugasnya. Memanfaatkan air hujan yang sedang turun, Xenia pun membuat tubuhnya menjadi tidak terlihat dan berjalan dengan santai di antara para penjaga. Tetapi ya, entah ini jebakan atau apa, Xenia pun dibuat membeku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan Xenia, Arsus dengan tubuh serigala pun terlihat membabi buta menyerang para penjaga. Tetapi ya, sama seperti Xenia, Arsus juga berhasil dilumpuhkan menggunakan jaring khusus yang terus menekan tubuhnya. Sementara untuk Kan, ia terlihat masih asik menumbangkan satu persatu penjaga menggunakan golok dan kecepatannya. Sampai ketika peluru bius ditembakkan, Kan pun sama dibuat tak berdaya seperti teman-teman yang lain. Untuk Lair, ia mungkin menjadi satu-satunya Guardian yang akan cukup sulit ditumbangkan karena dengan kemampuan memanipulasi tanah dan batuan, tak ada satupun penjaga yang mampu menyerangnya. Dan
Karena Lair terlalu kuat, Kuratov sampai harus turun tangan langsung untuk menghadapinya. Yang karena Kuratov punya kekuatan listrik yang dapat melumpuhkan kekuatan lawannya, maka inilah yang terjadi. Karena Lair dianggap sudah tewas, Kuratov pun hanya menangkapkan Arsus dan Xenia saja. Dikurung dalam penjara plasma, mereka bertiga diminta untuk bergabung menjadi pasukan Kuratov. Mereka diberi waktu selama 24 jam untuk berpikir, yang jika lewat dari 24 jam belum ada keputusan, Kuratov mengancam akan menghapus akun TikTok dan Gmail mereka secara permanen. Мне достаточно и моей собственной армии. Sambil menunggu keputusan 3 Guardians, Kuratov pun langsung memulai misi jahatnya, yaitu mendatangi pangkalan militer untuk mengambil alih seluruh kendaraan dan persenjataan berat yang militer miliki dan... Seluruh kota Moskow langsung lumpuh gara-gara ulah Kuratov yang melancarkan armadanya. Tujuan utamanya adalah menara raksasa tinggi menjulang yang terletak di dekat pusat kota. Entah apa yang Kuratov inginkan dari menara tersebut, namun Anda mungkin akan sedikit dibuat terkejut saat mengetahui jika Bapak Jenderal merupakan dalang di balik tertangkapnya para Guardian, karena ia merupakan pengkhianat yang sudah bersekongkol dengan Kuratov sejak awal. Dan ya, selain mengambil alih menara tersebut, Kuratov juga menghabisi jenderal yang sudah tidak berguna lagi. Kuratov kemudian memindahkan menara itu ke tempat lain dengan cara membawanya melewati jalanan pusat kota. Beralih ke si Lair yang sedang dirawat di markas Guardian, Larina menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu terkait jebakan tersebut dan sama sekali tidak terlibat dengan Bapak Jenderal yang berkhianat. Tak lama, muncullah seorang profesor yang mengaku sebagai ilmuwannya si Kuratov. Ia kesini untuk memberitahu lokasi tempat dikurungnya 3 Guardian lain, dan alasan kenapa si profesor melakukannya adalah karena ia sudah muak dengan tindakan Kuratov yang di luar batas, sekaligus merasa kesal karena Kuratov menunda gajinya selama 7 bulan penuh dan hanya membayarnya dengan sebungkus nasi, sekantong plastik air teh celup Sariwangi, dan sebatang jarcok setiap hari. Я был здесь много лет назад. Экспериментов. Он был уже под подозрением. Он явно не ожидал, что я доживу. Tak buang waktu, Larina dan anak buah langsung meluncur ke lokasi penyekapan dan... Tak menemui kesulitan yang berarti, Larina berhasil membebaskan 3 Guardian dengan merusak generator plasma dan membawa mereka bertiga ke markas utama. Замкните цепи. Можно и так. Untuk si profesor, nasibnya sungguh tragis. Sudah mah 7 bulan tidak digaji, Kuratov juga sudah mengetahui bahwa ketiga Guardian kabur gara-gara ulah si profesor, sehingga... Kembali ke menara raksasa yang sudah berhasil dipindahkan ke pusat kota, lebih tepatnya di samping bangunan tertinggi yang ada di Rusia. Alasan kenapa Kuratov memindahkannya ke sana adalah untuk menjadikannya sebagai antena raksasa agar bisa terhubung langsung dengan satelit di luar angkasa, dan tujuan daripada ia melakukannya adalah untuk menguasai seluruh teknologi yang ada di dunia dan mengendalikan semuanya, termasuk senjata nuklir yang dimiliki oleh beberapa negara adidaya. Entah kemana Presiden Putin, Larina pun mengambil alih kepemimpinan militer untuk menghentikan aksi Kuratov. Ia memerintahkan beberapa pesawat jet tempur untuk menghancurkan menara tersebut, tetapi... Mustahil, itulah kata yang tepat untuk menghentikan kelakuan Kuratov yang edan ini. Selain menguasai robot tempur paling canggih yang Rusia miliki, seluruh area menara juga telah dilengkapi dengan tameng plasma yang sulit ditembus, sehingga entahlah, Larina sempat kepikiran untuk meminta bantuan kepada negara Konoha. В детстве. У меня был старший брат. Мы часто с ним играли в этом дворе, когда приезжали в Москву. Я боготворил его.
Tak bisa hanya mengandalkan bantuan dari negara Konoha yang problematika, Larina pun memilih untuk memaksimalkan potensi para Guardians dengan menyiapkan 3 kostum baru, di antaranya kostum untuk si Lair yang dilengkapi fitur penolak bala yang memungkinkannya untuk menyerap energi dari luar supaya tidak kalah seperti pertarungan terakhir dengan Kuratop. Larina juga memberikan senjata baru berupa cambuk elektromagnetik untuk dapat mengimbangi Kuratop dalam pertarungan selanjutnya. Selanjutnya ada kostum untuk Xenia yang dilengkapi dengan sensor sensitif yang dapat beradaptasi dengan tubuh pemakainya, sehingga Xenia tidak perlu lagi menggunakan molekul air untuk menghilang dan dapat menggunakan kemampuan uniknya kapanpun dan dimanapun. Ketiga, ada kostum untuk si Ikan yang terbuat dari material paling ringan tapi kuat menahan tembakan, pisau, panah, termasuk peluru bius seperti yang terakhir kali, sehingga Kan bisa benar-benar memaksimalkan kecepatannya. Terakhir, ada Arsus yang tidak diberikan kostum tapi diberikan senjata berat otomatis yang bisa ia bawa kemana-mana, sehingga setelah mereka berempat siap, Larina langsung mengutus The Guardians ke gedung yang berada tepat di samping menara. Tujuan utama mereka adalah untuk masuk ke dalam menara dan mematikan sumber tenaga plasmanya dari dalam dan... Sementara Lair sedang menghadapi penjaga di parkiran, Arsus dan Xenia melakukan kolaborasi di ruang terbuka. Dengan senjata berat yang Xenia bawa, Arsus pun mulai membabi buta menembaki mereka semua dan... Karena penjaga terus bermunculan, Arsus dan Xenia pun mulai kewalahan, sehingga di tengah kondisi yang terdesak ini, Arsus terpaksa memutuskan untuk berubah sepenuhnya menjadi beruang dan... Beres dengan penjaga di luar gedung, Lair, Xenia, dan Arsus pun terpaksa harus naik lift supaya bisa cepat sampai di atas dan... Tiba di atap gedung, mereka masih harus menyeberangi pipa yang terhubung langsung ke menara, di mana para penjaga langsung menembaki mereka bertiga sehingga... Tak lama, muncullah sebuah pesawat yang di dalamnya ada si Kan. Ia sengaja mengambil jalur udara untuk melumpuhkan para penjaga dari atas yang dengan kostum baru yang dilengkapi dengan tali pelontar. Kan nekat loncat dari dalam pesawat dan... Setelah The Guardians berkumpul, mereka langsung memasuki menara untuk mematikan sumber tenaganya, yang karena tidak ada alat khusus untuk mematikannya, Xenia akan menggunakan kemampuan adaptasi tubuhnya untuk melakukan itu dan... Stop! Setelah tameng plasma mati, para Guardian langsung naik ke atap untuk menghadapi Kuratop secara langsung dan inilah yang terjadi. Tidak sekuat yang Larina katakan, kostum dan senjata baru yang mereka pakai masih belum cukup kuat untuk mengalahkan seorang Kuratop. Bahkan ketika mereka berempat menyerang secara bersamaan, Kuratop masih bisa berdiri tegak yang membuat mereka semua kewalahan. Rudet, Arsus pun kembali berubah menjadi beruang seutuhnya, tetapi...
Menyadari timnya tidak mampu, Khan pun memutuskan untuk kabur dengan cara ikut numpang ke pesawat yang sedang lewat. Namun karena Kuratov mampu mengendalikan elektronik dari jarak jauh, ia pun berhasil membuat pesawat itu oleng dan jatuh tepat di tengah kota. Mengetahui tameng plasmanya sudah mati dan para Guardian sudah aman, Larina langsung menembakkan beberapa roket peluncur ke menara tersebut, tetapi ya, sepertinya tidak ada yang mampu menghentikan Kuratov kecuali Presiden Trump dan sekutunya. Selamat dari pesawat jatuh, Lair punya ide untuk memanfaatkan kostumnya yang katanya dapat menyerap semua jenis energi, sehingga mereka berempat pun saling bersentuhan satu sama lain dan mulai melakukan jurus paling mematikan di dunia, yaitu Kamehame. Dan ya, lonjakan energi barusan berhasil meruntuhkan gedung di sekitar menara, termasuk menara itu sendiri, sekaligus Kuratov yang juga ikut di dalamnya. Setelah semuanya selesai, Larina pun mempersilahkan keempat Guardians untuk kembali pada kehidupannya masing-masing. Tapi sebelum pergi, Larina memberitahu satu informasi paling penting, bahwa ia sudah menemukan talent lain yang akan menggantikan posisi mereka sebagai The Guardians. Dan jawaban Xenia hanya, bodoh amat, emang gue pikirin. Люди еще не готовы к ним. Tamat ending yang sangat menglerpekan.